Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Putri Ramadeni, NIM 19026025, berasal dari Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 10 hingga 16 dari mata kuliah Preferensi dan Konservasi pada tahun 2020. Materi pertemuan 10 yaitu peta, slide, fotokopi, dan tinta. A. Peta. Peta merupakan salah satu sumber informasi untuk menunjang penelitian, pendidikan, maupun untuk keperluan bisnis. Karena itu ada bermacam-macam jenis peta. Misalnya peta geografi, peta perdagangan, peta bahasa, peta navigasi, dan peta hasil bumi. Peta adalah bahan pustaka yang unik, sebab bentuk dan ukuran serta informasi yang terkandung di dalamnya begitu beraneka ragam. Dengan banyaknya bentuk dan ukuran tersebut, maka diperlukan ruangan penyimpanan yang beragam pula. Pelestarian koleksi peta merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh petugas perpustakaan maupun oleh petugas pelestarian. Dengan banyaknya bentuk dan ukuran tersebut, maka diperlukan ruang penyimpanan yang beragam pula. Berbagai jenis kerusakan pada peta antara lain kerusakan karena faktor kimiawi dan kerusakan karena faktor mekanis. B. Ada slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak dipergunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Slide juga memerlukan pemeliharaan secara hati-hati. Tempat penyimpanan harus bebas dari cahaya langsung dari luar, debu, serta kelembapan. Slide yang berserakan akan mudah rusak karena kena debu serta goresan. Slide tidak dapat dibaca dengan mata telanjang. Untuk membaca slide harus menggunakan alat yang disebut dengan proyektor. Karena itu, proyektor harus selalu dirawat agar slide-nya dapat dimanfaatkan setiap saat. C. Fotokopi dan tinta. Fotokopi adalah bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka. Untuk menjaga sebuah buku, misalnya buku tersebut sudah lapuk, hendaknya fotokopi yang dipinjamkan kepada pemustaka perpustakaan. Tetapi mesin fotokopi berbahaya bagi buku atau majalah jilid. Banyak buku dan majalah berjilid rusak penggunaannya karena difotokopi. Lalu ada tinta. Tinta adalah cairan bahan pewarna dengan air, bahkan cairan dari buah yang berwarna atau tumbuhan berwarna, maupun darah hewan, dapat dipergunakan sebagai tinta. Macam-macam tinta yaitu tinta tulis, tinta cetak, dan ballpoint. Materi pertemuan 11. Perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Pertama ada penambalan. Menurut Perpustakaan Nasional RI, menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan kertas Jepang atau perangkat kanji. Menambal juga dapat dilakukan dengan bubur kertas atau menggunakan kertas tisu yang berperekat. Cara untuk menambal bahan pustaka. Yang pertama, pilih kertas yang sesuai dengan kondisi bahan pustaka dan juga kertas yang sesuai untuk menambal. Kedua, bagian tepi lubang atau potongan kertas yang hilang dikikis atau dipertipis dengan menggunakan cutter. Ketiga, oleskan perekat dengan hati-hati pada bagian tepi lubang atau bagian yang terkikis. Keempat, letakkan kertas penambalan di atas lubang atau bagian kertas yang hilang dengan arah serat disesuaikan. Kelima, kertas penambal yang terletak di luar bagian berlubang dikikis dengan menggunakan cutter. Kelima,
Kertas yang halus disatukan di atas bagian yang telah ditambal dan sedikit ditekan agar melekat dengan baik. B. Penyambungan. Menyambung dilakukan untuk mendekatkan bagian yang sobek atau lemah karena lipatan. Biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau lebar. Cara menyambung. 1. Pilih kertas yang akan digunakan untuk memperkuat sambungan. Penggaris dengan menggunakan trackpen yang telah dicelupkan dengan air. 4. Kertas dilipat dengan menggunakan tulang pelipat. Kelima, kertas ditarik dengan hati-hati menurut garis yang basah. Keenam, rapatkan bagian kertas yang sobek dengan hati-hati. 7. Oleskan perekat di atas kertas penyambung, kemudian letakkan di bawah pemberat setelah kering. Potong bagian yang berlebih. Terakhir, letakkan kertas di antara dua lembar kertas penyerap dan letakkan di bawah pemberat. Setelah kering, potong bagian yang berlebih. C. Penjilitan. Penjilitan adalah suatu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembar kertas menjadi satu serta dilapisi oleh cover. Penjilitan terbagi menjadi dua bagian, antara lain: 1. Dengan sampul lunak atau soft cover, yaitu menjilid dengan cover tipis atau kertas yang mempunyai berat antara 165 gram sampai 350 gram. Kedua, dengan sampul keras atau hard cover, yaitu menjilid dengan cover tebal atau karton yang mempunyai berat di atas 320 gram. D. Penyiangan. Penyiangan adalah kegiatan pemilihan terhadap koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kegiatan penyiangan dilakukan agar bahan-bahan pustaka yang tidak sesuai lagi diganti dengan bahan-bahan pustaka yang baru. Bahan pustaka yang perlu disiangi biasanya bahan pustaka yang isinya tidak relevan lagi, sudah usang, isinya tidak lengkap, bahan pustaka yang sudah ada edisi terbarunya, dan bahan pustaka yang fisiknya sudah sangat rusak. Tujuan dari kegiatan penyiangan antara lain: 1. Membina dan memperbaiki nilai pelayanan informasi pelayanan oleh perpustakaan. 2. Memperbaiki penampilan dan kinerja perpustakaan. Ketiga, meningkatkan daya guna dan hasil guna ruang dan koleksi. Selanjutnya, mengetahui mutu, lingkungan, dan kedalaman koleksi. Lalu, menyesuaikan koleksi dengan tujuan dan program perpustakaan. Selanjutnya, mengetahui kekuatan dan kelemahan, menyesuaikan kebijakan penyiangan koleksi, dan meningkatkan nilai informasi. Ada stock of name. Stock of name merupakan kegiatan perhitungan kembali koleksi bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan. Sebelum melakukan kegiatan ini, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pelayanan apa yang dibutuhkan dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan stock of name, agar tidak mengganggu pelayanan yang disediakan oleh perpustakaan kepada penggunanya. Tujuan dari kegiatan stock of name yaitu mengetahui tempat profil koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan, mengetahui jumlah judul dan eksemplar koleksi bahan pustaka menurut golongan klasifikasi dengan tepat, mengetahui dengan tepat buku yang memiliki katalog, mengetahui bahan pustaka yang hilang, mengetahui kondisi bahan pustaka apakah sudah rusak atau tidak lengkap. Materi pertemuan 12 yaitu sistem penjilitan. A. Pengertian dan tujuan. Pengertian. Penjilitan adalah proses cara menjilid bahan pustaka dengan tujuan melindungi koleksi dari kerusakan. Kegiatan penjilitan termasuk dalam kegiatan konservasi yang meliputi perbaikan bahan perpustakaan yang rusak agar kondisinya bisa dikembalikan seperti aslinya.
Untuk itu diperlukan pengetahuan teknis cara menjilid agar mutu jilid sesuai dengan maksud dan tujuan serta bentuk jilidnya bisa diwujudkan secara maksimal. Kedua, tujuan. Tujuan dari penjilitan yang pertama yaitu mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku. Kedua, mempertahankan dan melindungi kandungan informasi di dalamnya. Yang ketiga, memudahkan penggunaan bahan pustaka. B. Istilah dan definisi penjilitan. Satu, ada bahan penutup atau sampul atau cover. Merupakan kumpulan bahan-bahan penutup, karton, dan tatahan yang siap diletakkan pada blok buku. Dua, ada blok buku. Merupakan kumpulan lembaran termasuk naskah tercetak atau tertulis dan semua kertas yang ditambahkan oleh penjilitan buku yang akan atau telah dijilid. 3. Jahit lewat lipatan. Merupakan metode mengaitkan signatur yang terpisah dengan benang dan melewati tembusan lipatan dari bagian dalam keteren atau kuras. 4. Jahit samping. Merupakan metode untuk mengamankan lembaran buku dengan benang dekat pinggiran jilid. Benang tersebut melewati dan menembus seluruh ketebalan blok buku. 5. Jilid ulang adalah proses penggantian suatu jilid menggunakan baik metode original maupun metode baru dari penyatuan lembaran. 6. Kertas berbuffer basah, yaitu kertas dengan pH 7 atau lebih, mengandung senyawa pada suatu tingkat yang cukup untuk menetralkan asam yang ditimbulkan dari peruraian kertas, dari bahan lain yang digunakan atau dari polusi udara. 7. Kurat. Dalam proses penjilitan buku atau majalah, kurat atau kateren adalah susunan halaman-halaman buku atau majalah dalam selembar kertas besar. Setelah kertas besar itu dilipat, halaman-halaman ini akan tersusun sesuai nomor halamannya. Satu kateren biasanya terdiri dari 4, 8, atau 16 halaman bolak-balik. Selembar kuras akan menjadi satu lembar film. 8. Lembar pelindung merupakan lembar terlipat dari kertas yang dipasang pada blok buku, dengan masing-masing lembar menghadap ke sisi dalam dari karton. Perekat dipakai dalam halaman luar dari setiap lembar pelindung ketika blok buku dibungkus. Materi pertemuan 13 yaitu cara menjilid buku. Ada beberapa cara untuk menjilid buku dengan tangan. Menjilid buku tidak hanya berguna untuk belajar bagaimana untuk membuat buku, tetapi juga dapat berguna untuk memperbaiki buku. Banyak buku dapat terikat menggunakan bahan yang ditemukan di rumah dalam sebuah kotak jahit. Menjilid buku menggunakan tangan masih merupakan praktek yang populer, karena banyak orang lebih memilih kualitas buku terkait dengan tangan. Ada berbagai teknik dalam menjilid buku, di antaranya 1. Jahit. Proses ini sederhana. Pertama, kita harus tumpukan halaman dan lipat tulang buku. Pada tulang belakang menembus 3 lubang dengan jarum jahit. Lubang-lubang hampir 1 atau 2 inci di atas dan 1 atau 2 inci dari jarum sehingga tidak melukai tangan. Jika dari lubang tengah ke atas lalu ke bawah dan kembali ke tengah, jahit dari lubang tengah ke atas lalu ke bawah dan kembali ke tengah menggunakan benang 3 kali tinggi buku. Dalam menjahit ada 3 teknik, yaitu 1. Spin, stitching, dan needle variasi.
Kedua ada pita. Ini adalah teknik terkait dekoratif. Untuk metode ini, halaman tidak harus dilipat dan harus ukuran penuh halaman ditumpuk di atas satu sama lain. Pukulan lubang di setengah tulang belakang buku. Biasanya sisi kiri dari halaman ditumpuk. Lubang-lubang sekitar 1 atau 2 inci dari tepi dan 1 atau 4 inci dari satu sama lain. Wave pita melalui lubang-lubang. Pita perlu 2 kali tinggi buku untuk mengikat dengan aman. 3. Staples. Untuk sebuah buku tipis, ini adalah cara termudah untuk mengikat. Cukup lipat halaman dari tulang buku dan tumpukan halaman dengan urutan yang benar. Buka halaman menggunakan stapler panjang untuk pokok secara vertikal di sepanjang tulang belakang berkerut sehingga pokok pergi ke arah yang sama seperti lipatan. Untuk lintasi lawan flip, tutup buku dan menyembunyikan pokok pada bagian luar tulang belakang dengan panjang pita sedikit lebih panjang dari buku. 4. Professional binding. Beberapa pengikat buku profesional masih mengikat buku dengan tangan. Pertama, halaman diatur dalam urutan dan dilipat, tanpa ditempatkan pada halaman di mana mereka akan dijahit bersama-sama. Mereka adalah dijahit pada bingkai yang telah digunakan selama ratusan tahun untuk mengikat buku. Halaman-halaman ditekan bersama untuk melipatnya. Lem yang digunakan untuk memperkuat tulang belakang buku. Materi pertemuan 14 yaitu pelestarian nilai informasi. Bentuk mikro ialah berbagai jenis mikrofilm yang lazim digunakan di perpustakaan. Mikrofilm merupakan bentuk lain dari bahan tercetak seperti buku, majalah, serta surat kabar. Kelebihan bentuk mikro yang pertama, penghematan ruang. Penghematan ruangan merupakan keunggulan pertama dari bentuk mikro. 2. Keamanan. 3. Bentuk mikro sangat mudah diubah bentuknya sehingga mudah dibuat duplikasinya. 4. Bentuk mikro sangat mudah diakses, terutama kalau indeksnya baik. Selanjutnya, tidak menyimpan dari bentuk asli jika pemotretan dilakukan dengan baik dan teliti. Terakhir, ekonomis, karena biaya produksi lebih murah dari produksi bahan tercetak. Pertimbangan yang perlu diperhatikan untuk membuat mikrofilm. 1. Bahan sudah rusak sehingga tidak perlu disimpan lagi. 2. Bahan masih baru, tetapi nilai fisiknya tidak penting sehingga demi penyempatan ruangan dan pemeliharaan perlu dibuat mikrofilmnya. Ketiga, bahan sangat penting. Kalau dipinjam dalam bentuk asli akan mudah rusak. Kelima, ada beberapa penerbit yang khusus menerbitkan dokumen dalam bentuk mikrofilm. Untuk membaca mikrofilm dapat menggunakan alat yang disebut microfilm reader. Untuk membuat mikrofilm, seseorang harus memahami mengenai teknik fotografi. Menyimpan mikrofilm lebih mudah daripada menyimpan surat kabar dalam bentuk kertasnya, menghemat ruangan, menghemat ongkos penjilitan surat kabar, dan memudahkan pemakaiannya. Awal mula mikro opak terkenal di Amerika, kemudian muncullah mikrofilm yang dibuat oleh komputer yang sangat mudah menduplikasinya. Yang B ada CD-ROM. CD-ROM atau Compact Disc Reader Only Memory adalah disk yang terbuat dari plastik berkilau dengan warna pelangi yang bergaris tengah 4,72 inci atau sekitar 12 cm. Tebalnya kurang dari 2,5 mm. Memiliki satu lubang di tengah dengan ukuran 1,2 mm dan berkapasitas penyimpanan data lebih dari 500 MB. CD-ROM adalah satu temuan dari perkembangan teknologi informasi mutakhir. Kelebihan utama media ini adalah dalam hal kemampuan menyimpan informasi. Kombinasi kemampuan penyimpanan informasi
atau data penyimpanan media optik lebih diminati. Pertama, merupakan media penyimpanan berkapasitas tinggi. Kedua, tidak mahal. Tiga, tahan lama. Empat, tahan terhadap gangguan-gangguan yang disebabkan oleh bidang elektromagnetik. Selanjutnya, kebanyakan portable. Terakhir, mudah dihubungkan dengan personal komputer. Materi pertemuan 15 yaitu prosedur alih media. Pertama, pengertian alih media. Alih media merupakan proses pengolahan dokumen atau bahan pustaka dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik, untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Alih media dilakukan dalam rangka pemeliharaan terhadap bahan pustaka yang memiliki nilai guna penting. Kegiatan alih media juga membantu proses pencarian dokumen dengan lebih cepat dikarenakan kemampuan sistem dalam mengolah data arsip dengan lebih cepat dan efisien. B. Alasan kenapa alih media perlu dilakukan. 1. Mengatasi kendala kekurangan ruangan. 2. Mencegah kerusakan fisik bahan pustaka. 3. Kelangkaan. 4. Perkembangan teknologi dan informasi. Kendala-kendala dalam pelaksanaan alih media. 1. Sumber daya manusia. 2. Dana. 3. Kepemimpinan. 4. Konsistensi. 5. Waktu. Dan 6. Komunikasi. D. Prosedur alih media. 1. Pengumpulan dan seleksi bahan pustaka. 2. Pengecekan kondisi fisik bahan pustaka. 3. Scanning atau capturing file. 4. Editing dan copying. 5. Pengemasan akhir. Materi pertemuan 16 yaitu perawatan dan penyiangan bahan pustaka. A. Perawatan bahan pustaka. Perawatan bahan pustaka merupakan cara menjaga agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan, awet, dan dapat digunakan lebih lama. Perawatan bahan pustaka sangat diperlukan untuk menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan jasa perpustakaan dengan mengusahakan agar kondisi bahan pustaka terpelihara sebaik mungkin dan siap pakai. B. Penyiangan bahan pustaka. Penyiangan merupakan suatu upaya dalam mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena tidak diminati atau terlalu banyak eksemplarnya. Telah ada edisi terbaru maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap penemuan. Di sisi lain, penyiangan koleksi merupakan kegiatan pemindahan atau penarikan atau pengeluaran bahan pustaka yang kurang atau sudah tidak dimanfaatkan oleh pengguna ke gudang atau tempat penyimpanan. Tujuan dilakukan penyiangan. 1. Menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen. 2. Menyelamatkan fisik dari suatu dokumen. 3. Mengatasi kendala ruang yang kecil atau sempit agar memperoleh tambahan tempat. 4. Mempercepat proses temu kembali. 5. Agar koleksi bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sentral informasi yang akurat, relevan, dan up-to-date. Keenam, kemungkinan petugas perpustakaan untuk mengelola koleksi lebih efektif dan efisien. D. Fungsi penyiangan bahan pustaka. 1. Menghemat tempat. 2. Menghemat waktu. 3. Membuat koleksi lebih menarik. 4. Meningkatkan reputasi perpustakaan. 5. Mengetahui kebutuhan koleksi. 6. Mendapatkan masukan yang konstan pada kekuatan dan kelemahan koleksi. Proses penyiangan bahan pustaka. 1. Pemilihan buku bahan pustaka yang akan disiangi. 2. Pencabutan kartu katalog buku. 3. Pengecapan. 4. Penyusunan buku di gudang. 5. Pembuatan berita acara. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.